Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya untuk belajar dalam jaringannya. Meskipun kita masih dalam situasi yang pandemi seperti ini, semoga tidak menyurutkan semangat kalian untuk menuntut ilmu. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 bersama saya, Ibu Karina Dwi Nugraheni. Yuk kita mulai belajar. Hari ini kita akan belajar teks persuasi. Kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi jenis saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan tentang berbagai hal positif atas permasalahan aktual dari teks persuasi, bisa berupa lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya yang didengar dan dibaca. Apa sih teks persuasi itu? Kita simak bersama ya. Teks persuasi adalah teks yang isinya berupa ajakan atau bujukan. Pernyataan di dalam teks persuasi mendorong seseorang untuk mengikuti harapan atau keinginan-keinginan penulis. Sebagai tulisan yang bersifat ajakan, pernyataan-pernyataan di dalam teks tersebut cenderung mengajak seseorang untuk mengikuti apa yang diarahkan pada teks persuasi. Jadi, teks persuasi itu teks yang isinya berupa ajakan atau bujukan kepada para pembaca teks tersebut. Nah, fungsinya adalah dari teks tersebut adalah mengajak para pembaca untuk mengikuti apa yang dituliskan pada teks tersebut. Itu adalah fungsi dari teks persuasi. Di dalam teks persuasi terdapat pendapat dan juga fakta. Nah, pendapat ataupun fakta itu digunakan dalam rangka untuk mempengaruhi pembaca agar mau mengikuti bujukan-bujukan itu. Selain untuk mempengaruhi pembaca, gunanya fakta dan pendapat itu sebagai bentuk untuk meyakinkan para pembaca atau pendengar agar mengikuti apa yang disampaikan pada teks tersebut. Nah, saya punya satu buah cuplikan teks persuasi. Yuk kita perhatikan bersama. Sejak terjadinya bencana gempa bumi dan gelombang tsunami itu, seringkali bencana tersebut dijadikan sarana untuk memungut uang dari masyarakat. Banyak sekali organisasi atau kelompok orang tak bertanggung jawab meminta sumbangan untuk korban bencana tersebut. Mereka beroperasi di atas bus kota, lampu merah, dan pinggir-pinggir jalan lainnya yang mengatasnamakan dinas sosial. Oleh karena itu, masyarakat harus berhati-hati terhadap ulah oknum tersebut. Kami, organisasi sosial peduli kasih, tidak pernah meminta sumbangan dengan cara-cara seperti itu. Nah, cuplikan ini berupa teks persuasi atau bukan? Jawabannya adalah teks persuasi. Mengapa ini dikatakan teks persuasi? Penjelasannya ada di slide berikutnya. Teks tersebut menyampaikan bujukan atau imbauan. Nah, ada satu kalimat, yaitu di kalimat terakhir, penulis mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap ulah oknum yang meminta sumbangan dengan mengatasnamakan korban bencana alam. Itu adalah kalimat yang merupakan imbauan. Sebelum itu, penulis menyampaikan sejumlah fakta yang bisa meyakinkan dan mempengaruhi pembaca dengan bujukan-bujukannya. Ada 3 buah kalimat yang di situ berupa fakta dan juga pendapat yang tujuannya yaitu untuk mempengaruhi dan meyakinkan para pembaca pada teks tersebut. Nah, materi yang kedua adalah ajakan dalam teks persuasi. Teks persuasi adalah teks yang berisi ajakan. Adapun yang dimaksud dengan ajakan adalah kata-kata atau perbuatan untuk mengajak. Nah, ajakan itu dapat pula berarti anjuran, himbauan, dan sebagainya, yaitu bisa berupa untuk melakukan sesuatu. Ajakan biasanya ditandai dengan kata-kata harus, hendaknya, sebaiknya, usahakanlah, jangan, hindarilah, dan sejenisnya. Yuk kita perhatikan bagian di bawah ini. Ajakan dalam teks persuasi itu bisa tersurat ataupun tersirat. Apa sih maksudnya tersurat dan tersirat? Kalau yang tersurat itu berarti ajakannya tertulis dalam teks tersebut. Seperti tadi di contohnya,
yang himbauan untuk berhati-hati kepada oknum-oknum yang mengatasnamakan dirinya sebagai dinas sosial untuk memungut sumbangan. Nah, itu tersurat karena tertuliskan pada teks tersebut. Sedangkan kalau yang tersirat itu tidak tertulis secara jelas, tetapi kita membacanya itu harus dengan pemahaman. Jadi kita simpulkan teks tersebut, kalimat tersebut berupa ajakan. Nah, itu tersirat. Jadi kita harus memahaminya terlebih dahulu, kemudian kita menyimpulkannya. Jadi tidak tertulis seperti yang tersurat. Nah, itu adalah tersirat. Kita sampai di tugasnya. Ada 2 cuplikan teks. Kalian silakan dibaca dan dipahami. Tugasnya, manakah dari kedua teks tersebut yang tergolong ke dalam bagian dari jenis teks persuasif? Jadi teks A, kalau misalnya itu teks persuasif, silakan dicentang pada bagian ya. Kalau bukan, berarti dicentang pada bagian bukan. Kemudian silakan tuliskan alasanmu. Apakah itu teks persuasif? Apa alasannya? Apakah itu bukan teks persuasif? Apa alasannya? Kalau sudah dikerjakan, seperti biasanya, dokumentasikan, kemudian kirim ke kantong tugas yang sudah tersedia atau ke WhatsApp pribadi saya. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan tetap semangat belajarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.